Saya bertemu dengan Bapak Kurna, seorang yang membersihkan gereja, dan ketika bertemu lalu dia menyapa saya, "Rama, pada nepangan ibu." Saya agak kaget mendengar perkataannya karena dia orang begitu sederhana. Tetapi ternyata mata batinnya telah melihat bahwa Maria bukan hanya ibu Tuhan Yesus, tetapi juga ibu kita sebagai anak-anak atau anggota tubuhnya. Kalau makin hari kita dapat memandang Maria juga sebagai ibu kita dan ibu Yesus, maka kedekatan dengan Maria sebagai ibu Tuhan sekaligus juga akan mendekatkan kita kepada Yesus, dan kedekatan kita dengan Yesus juga akan mendekatkan kita dengan Maria sebagai ibu Tuhan sekaligus ibu semua orang beriman. Kemari kita belajar dari orang-orang kudus seperti Elizabeth yang semakin hari semakin itu dapat memandang Maria sebagai ibu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Saudara-saudari sekalian, merenungkan kata-kata orang kudus kerap kali membawa kita kepada kedekatan dengan Tuhan. Seperti halnya Elizabeth, ibunya Yohanes, memandang Maria sebagai ibu Tuhan, dan itu bukan hanya keluar dari mulutnya tetapi dari hatinya. Mari kita merenungkan bagaimana dalam diri kita juga dapat memandang Maria sebagai ibu Tuhan sekaligus juga ibu kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan bagi hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya penyelamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kunjungan Maria membawa sukacita besar bagi Elizabeth. Semoga sukacita itu pun kami alami di dalam Ekaristi ini dan menjadi sumber pengharapan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah.
dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu dan jelitanian parasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorai dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyilah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Oh Immanuel, Engkau Raja dan Pemberi hukum, datanglah dan selamatkanlah kami, ya Allah kami. Haleluya, haleluya. Tuhan besertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria pergi ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sesungguhnya berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Maria oleh Elisabet dipandang sebagai ibu Tuhan, dan ini bukan hanya karena ada hubungan persaudaraan antara Elisabet dengan Maria, tetapi memang di dalam pandangan Elisabet, Maria bukan hanya sekedar wanita saleh, tetapi sungguh-sungguh orang yang itu dipilih Tuhan untuk menjelmakan dirinya. Oleh karena itu, bahkan malaikat juga memandang Maria sebagai wanita istimewa. Malaikat memuji Maria sebagai orang yang terpuji di antara wanita, dan bahkan juga terpuji buah tubuhnya.
Dikatakan oleh malaikat, sesungguhnya engkau dipilih Tuhan untuk melahirkan anak laki-laki yang harus dinamai Yesus. Dan seperti tertera di dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Sefanya bab 3, Elisabet seperti mengulang apa yang dialami oleh Sefanya, yaitu mengalami kehadiran Tuhan. Dan kini kehadiran Tuhan yang begitu dekat itu dialami oleh Elisabet ketika bertemu dengan Maria yang belum lama dikabari oleh malaikat bahwa ia dipilih Tuhan untuk menjelmakan dirinya. Ada banyak orang yang sebenarnya beriman kepada Yesus, tetapi tidak bisa membaca atau mengenal Maria sebagai ibu Tuhan. Tidak menyadari bahwa kehadiran Allah yang hadir di dalam diri Maria sekaligus juga membawa serta Maria sebagai ibu Tuhan. Dan Maria sebagai ibu Tuhan juga menjadi mengikut sertakan kita sebagai anggota tubuh Kristus juga untuk memandang Maria sebagai ibu kita. Beberapa bulan lalu saya pergi ke Gua Maria Cisantana. Saya bertemu dengan Bapak Kurna, seorang yang membersihkan gereja. Dan ketika bertemu, lalu dia menyapa saya, "Rama, pada nepangan ibu." Saya agak kaget mendengar perkataannya, karena dia orang begitu sederhana. Tetapi ternyata mata batinnya telah melihat bahwa Maria bukan hanya ibu Tuhan Yesus, tetapi juga ibu kita sebagai anak-anak atau anggota tubuhnya. Kalau makin hari kita dapat memandang Maria juga sebagai ibu kita dan ibu Yesus, maka kedekatan dengan Maria sebagai ibu Tuhan sekaligus juga akan mendekatkan kita kepada Yesus, dan kedekatan kita dengan Yesus juga akan mendekatkan kita dengan Maria sebagai ibu Tuhan sekaligus ibu semua orang beriman. Maka mari kita belajar dari orang-orang kudus seperti Elisabet yang semakin hari semakin itu dapat memandang Maria sebagai ibu Tuhan. Kita naik sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, sakramen ilahi yang telah kami rayakan menjadi kekuatan rohani yang melindungi umat-Mu. Semoga kami teguh beriman kepadamu, supaya kami beroleh keselamatan kekal di dalam kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan besertamu. Saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.